Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai proyek yang telah kami buat, yaitu aplikasi laundry berbasis web. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fabian Dika yang akan menjelaskan MVC pada bagian login, dashboard, dan logout. Saya Zakia Zarifah Kamila Tunisa. Di sini saya akan menjelaskan bagian layanan dan juga bagian transaksi. Saya Dwi Utari Maharani. Di sini saya akan menjelaskan tentang data karyawan dan riwayat transaksi. Oke, di sini pertama kita ditampilkan dengan halaman login. Untuk halaman login ini kita bisa memasukkan. Untuk halaman login ini terdapat 3 admin, yaitu ada saya sendiri Fabian Dika, Dwi Utari, dan Zakia. Di sini saya akan memasukkan email saya sendiri, yaitu Fabian Dika. Kita tunggu sebentar karena di sini agak lemot kayaknya. Nah, setelah kita memasukkan email dan password dengan benar, kita akan menuju ke halaman dashboard admin. Nah, di dashboard admin ini kita menampilkan 3 kartu informasi, yaitu ada data karyawan, total order, total transaksi, dan grafik transaksi per bulan ini. Data karyawan ini kita mengambil datanya dari tabel karyawan. Kemudian untuk total order kita mengambil datanya pada tabel transaksi yang sedang diproses. Untuk total transaksi ini kita mengambil datanya dari tabel riwayat transaksi yang sudah selesai diproses. Nah, kemudian grafik transaksi bulan ini adalah semua total transaksi yang ada pada bulan ini. Kemudian di sini ada logout, kita klik aja. Kemudian menampilkan pesan sampai jumpa dan validasi untuk keluar atau tidak. Jadi kita pencet ya saja logout. Nah, setelah logout kita akan ditampilkan menuju kembali ke form login. Sekarang kita menuju pada bagian codingannya. Di sini ada bagian codingan untuk view login. Untuk title, di sini menampilkan login admin laundry. Kemudian di sini ada codingan untuk bagian form login. Nah, di sini untuk menampilkan pesan error. Nah, di sini adalah codingan untuk bagian logo, yaitu Wiens, nama dari toko laundry, dan pesan. Untuk migrasi, di sini kita membuat field ID, username, email, dan password yang berada di tabel admin. Kemudian untuk seeder, di sini kita mengisi 3 data admin, yaitu Dwi Utari dengan email dwiutari@gmail.com, kemudian Fabian Dika dengan email fabiandika@gmail.com, dan Zakia dengan email zakiazarifah@gmail.com. Di sini adminnya berurutan ya, ada admin 1, admin 2, admin 3 untuk passwordnya. Kemudian kita lanjut ke model admin. Nah, di sini ada model admin yang berada. Nah, model admin ini untuk fungsi login, untuk mengambil data pada fungsi login nanti. Kemudian di controller. Nah, out controller, kita menuju ke out controller. Out controller ini nantinya buat login, teman-teman. Di sini ada fungsi login untuk menampilkan halaman login. Kemudian ada fungsi data login. Nah, di sini ya kita menginput email dan password
Kemudian di sini ada validasi. Ketika salah satu email atau password kalian tidak diisi, akan menampilkan email dan password harus diisi. Kemudian di sini ada data ya yang sesuai dengan database. Kalau kita mengisi data yang salah, maka akan menampilkan email atau password salah. Jika benar, maka kita akan menuju ke halaman dashboard. Nah, di sini ada fungsi dashboard. Ketika kita tidak mengisi inputan, maka akan menampilkan pesan error, yaitu silakan login dulu. Ketika sudah, maka kita akan menuju ke halaman dashboard. Nah, untuk dashboardnya, ini adalah view untuk dashboardnya nih. Untuk pada bagian atas, kita di sini menampilkan nama toko laundry kita, yaitu Wiens. Kemudian di sini ada navigasi item. Di sini ada navigasi item, yaitu layanan, transaksi, data karyawan, dan riwayat transaksi. Kemudian di sini ada tombol untuk logout, yang dimana tombol logout ini menggunakan metode post. Nah, terus kemudian di sini ada, di sini menampilkan pesan dan keterangan halaman. Untuk pesan di sini tertulis selamat datang. Kemudian kita mengambil data dari admin yang memasuki halamannya. Nah, di sini bagian untuk kartu informasi data karyawan. Kita mengambil data karyawan ini dari database laundry pada tabel karyawan, data karyawan. Kemudian di sini ada kartu informasi untuk total order yang kita ambil datanya dari tabel transaksi kiloan dan meteran. Nah, di sini ada total transaksi. Kita juga mengambil data dari tabel transaksi dan transaksi kiloan dan meteran yang sudah selesai. Nah, di sini ada grafik untuk informasi grafik. Kemudian kita di sini menuju ke controller, dashboard controller. Di sini di fungsi index kita untuk menampilkan data-data yang berupa total transaksi, data karyawan, total order itu pada fungsi indeks ini. Di sini kita mengambil data karyawan pada tabel karyawan. Kemudian di sini juga kita mengambil total order yang sedang diproses dengan status proses nih. Kita mengambil datanya dari orderan kiloan dan juga orderan meteran yang kemudian kita disatukan di dalam variable data. Kemudian codingan ini untuk mengambil total transaksi yang sudah selesai dari kedua transaksi ya, dari transaksi kiloan dan meteran. Terus kita mengambil dari riwayat transaksi ini dan disimpan juga ke dalam variabel data. Nah, di sini adalah query manual untuk menampilkan grafik nanti. Dengan memilih di sini kita memilih tanggal order yang berada di riwayat transaksi, kemudian bulan dan tahun, dan dikelompokkan menjadi tanggal order bulan ini, tanggal order untuk bulan ini. Nah, query itu kita ubah menjadi array, yang dimana array label itu untuk tanggal dan array grafik itu untuk jumlah order nanti. Kemudian kita ditampilkan ke dalam kemudian kita menampilkannya, mengembalikan tampilannya ke dalam dashboard. Kemudian di sini untuk bagian login, untuk logout
berada pada fungsi logout. Nah, kita menghapus semua sesi atau data saat ini dan kita mengembalikannya ke halaman login ketika kalian sudah berhasil logout. Untuk roots ini untuk roots login. Ketika kita mengakses login, maka akan menjalankan fungsi login pada controller out controller. Kemudian ketika kita mengakses, untuk data login, ketika kita sudah menginput data dengan benar, karena ini di sini metodenya post. Kemudian untuk dashboard, ketika kita mengakses dashboard, kita akan menjalankan indeks pada fungsi dashboard controller. Nah, di sini ada bagian bagian roots untuk dashboardnya nih. Roots ini berfungsi untuk menampilkan nanti pada halaman from transaksi, karyawan, riwayat transaksi, dan logout. Mungkin segitu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zakia. Di sini saya akan menjelaskan bagian layanannya terlebih dahulu. Di bagian layanan itu terdapat header dan juga terdapat beberapa layanan yang ditampilkan dari database. Saat kita klik tambah layanan, itu kita akan diarahkan ke halaman create layanan. Di sini kita bisa menambah layanan baru yang akan ditampilkan nantinya di halaman layanan dan juga datanya akan masuk di database. Kemudian kita juga bisa melakukan create, itu kita bisa melakukan edit, lalu kemudian kita akan diarahkan ke halaman edit sesuai ID yang kita pilih. Kemudian ketika kita klik simpan perubahan, itu data yang terupdate-nya itu akan disimpan di database. Lalu kemudian juga kita bisa melakukan hapus pada layanan tersebut. Kemudian untuk kode programnya, itu yang pertama ada migration. Di migration ini kita membuat migration bernama layanan.php. Ada beberapa field yang diisi yaitu ID, nama, deskripsi gambar, create add, dan update add. Yang memiliki primary key ID kemudian membuat tabel bernama layanan pada database. Kemudian ada seeder yang bernama layanan seeder. Di sini terdapat beberapa data dummy yang ditambahkan seperti nama, deskripsi, dan juga gambar yang ditambahkan. Kemudian kita menambahkan data ini ke dalam tabel layanan yang ada pada database laundry. Kemudian di sini ada model yang digunakan untuk berinteraksi di dalam tabel database bernama layanan model. Kemudian model ini mengizinkan field yang boleh diisi hanya 3, yaitu nama, deskripsi, dan juga gambar. Kemudian untuk bagian view-nya itu ada layanan.php. Nah, view ini itu sudah disertai dengan Bootstrap 5 dan juga icon, kemudian style CSS yang terpisah atau menggunakan CSS eksternal di folder style. Di bagian hero section ada judul dan juga deskripsi tentang layanan. Kemudian pada layanan section itu layanan dari database ditampilkan di bagian layanan section menggunakan metode for each. Dan juga ada beberapa tombol untuk root seperti edit dan hapus. Kita bisa mengeditnya mengedit dan menghapusnya sesuai ID-nya. Kemudian dari ID tersebut itu akan diarahkan ke halaman base URL ini. Sesuai kita memilih ID yang mana. Kemudian ada halaman untuk edit layanannya yaitu bernama edit layanan.php. Di sini ada beberapa form
untuk mengedit layanannya, form ini itu bersifat required. Jadi ketika kita tidak isi formnya, itu akan memunculkan alert bahwa form ini itu wajib diisi. Kemudian data ini itu diambil dari variabel layanan ini. Layanan nama, layanan deskripsi, dan juga layanan gambar. Yang sudah tadi kita integrasikan di dalam model. Kemudian juga ada controller. Di sini ada controller bernama layanan controller. Ada beberapa metode yang digunakan, yaitu metode index digunakan untuk menampilkan halaman layanan itu sendiri. Kemudian ada halaman create, ini digunakan untuk menampilkan form layanannya, form membuat layanan baru ketika kita tadi klik tambah layanan. Kemudian ada metode store. Metode store ini digunakan ketika kita telah menambahkan layanan baru, kemudian layanan tersebut itu akan disimpan di database. Kemudian ada metode edit. Ini menampilkan akan diarahkan ke halaman edit layanan sesuai ID yang kita pilih. Kemudian ada metode update digunakan untuk menyimpan hasil editan kita, layanan yang telah tadi kita edit, ke dalam database untuk memperbarui layanan yang sudah tadi kita update ke dalam database. Kemudian ada metode delete digunakan untuk menghapus layanan tadi. Kemudian dalam routes itu ada beberapa yang mengarah ke halaman layanan, seperti misal kita ketikkan dashboard layanan, itu akan diarahkan ke metode index yang ada pada layanan controller, di mana metode index ini itu berfungsi untuk menampilkan layanan yang ada pada halaman layanan. Kemudian, misal kita ketikkan dashboard layanan create, itu akan diarahkan ke controller create yang ada di controller layanan controller, di mana metode create ini itu berfungsi untuk menampilkan form create atau form tambah layanan. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan langsung ke bagian transaksi. Mohon maaf, sinyalnya jelek. Di halaman transaksi itu ada dua tabel yang bernama tabel layanan laundry dan juga tabel layanan untuk meteran. Nah, di transaksi ini itu kita bisa tambah transaksi. Kita coba tambah transaksi di sini. Misal beratnya 2, dan otomatis harganya itu akan bertambah dengan otomatis. Kemudian pada layanan per meter itu juga akan sama, dia mengkalkulat sendiri penjumlahannya, kemudian kita isi stafnya, kita simpan transaksi. Nah, dari tabel ini itu ada menangani dua tabel, yaitu tabel kilogram dan juga tabel layanan untuk laundry per meter. Di sini tombol hapus itu tidak akan berfungsi sebelum kita
edit dulu statusnya menjadi selesai. Di sini kita coba akan edit halamannya. Kita akan diarahkan ke halaman edit transaksi sesuai ID-nya. Misal kita di sini akan mengedit jumlah kilogramnya. Misal menjadi 3. Otomatis harganya akan berubah, kemudian kita simpan perubahan. Dan di sini datanya akan terubah. Kemudian setelah kita edit selesai, baru di sini kita bisa menjalankan aksi hapus atau button hapus pada tabel layanan. Nah, datanya akan hilang dan data tersebut akan masuk ke tabel riwayat transaksi. Nah, kemudian untuk kode programnya itu ada bagian migration. Yang pertama itu ada migration create transaksi untuk kilogram. Di sini ada beberapa field yang berelasi dengan tabel karyawan, di mana tabel karyawan ini digunakan di tabel transaksi. Kemudian ada migration transaksi untuk yang meter. Ini juga sama berelasi dengan tabel karyawan. Kemudian tabel transaksi ini tidak memiliki seeder atau tidak memiliki data dummy karena kita menginputkan sendiri. Kemudian ada model yang bernama transaksi model kilogram dan transaksi model meter. Di transaksi model kilogram ini ada beberapa fields yang boleh diisi. Ini adalah data yang boleh diisi. Kemudian sama di transaksi meter 2 itu ada beberapa tabel yang boleh diisi. Kemudian di sini kita lanjut ke bagian view-nya. Di view ini ada halaman transaksi.php. Di sini memanggil untuk menampilkan data dari database menggunakan method for each. Di sini juga ada validasi. Jika statusnya itu sudah selesai, maka transaksi atau button hapus itu bisa dijalankan. Jika tidak, maka button hapus itu tidak akan berjalan. Sama juga seperti yang laundry meter, ini tidak bisa dijalankan, tidak bisa dihapus sebelum kita edit dulu prosesnya menjadi selesai. Di sini juga memanggil datanya menggunakan perulangan for each. Di sini ada halaman untuk edit transaksi yang kilogram. Dan juga ada halaman untuk edit transaksi meter. Terus juga ada beberapa controller yang digunakan, yaitu di transaksi controller. Di sini ada beberapa controller yang digunakan seperti index. Controller ini itu digunakan untuk menampilkan halaman transaksi yang menampilkan data transaksinya, di mana metode index ini itu sudah dijoinkan atau sudah memanggil nama karyawan pada tabel karyawan yang sudah tadi kita relasikan menggunakan foreign key di migration-nya. Kemudian ada metode create, ini digunakan untuk menampilkan halaman form transaksi atau ketika kita ingin membuat transaksi baru. Kemudian ada metode save, ini digunakan untuk menyimpan data yang sudah tadi kita tambahkan ke dalam database. Kemudian di sini ada validasi. Jika kita tidak memilih staff, itu akan ada alert atau pesan error yang berfungsi pilih staff yang mengerjakan. Jadi field ini itu tidak boleh kosong.
Nah, jika layanan per kilogram, dia akan disimpan ke tabel layanan kilogram. Dan jika tabel layanan per meter, itu akan disimpan ke dalam tabel layanan per meter. Kemudian akan redirect ke halaman dashboard transaksi dashboard. Kemudian ada metode edit digunakan untuk menyimpan data yang sudah tadi kita edit ke dalam database. Kemudian ada update digunakan untuk menyimpan data yang sudah kita edit tadi dan menyimpannya ke dalam database. Nah, di sini ada validasi. Jika satu sudah selesai, maka itu bisa dihapus. Dan jika tidak, itu harus update dulu, melakukan update statusnya terlebih dahulu. Kemudian di sini ada edit. Untuk meteran sama fungsinya, ada update M2 sama fungsinya seperti tadi, untuk menyimpan data yang sudah kita edit ke dalam database. Nah, kemudian di bawah ini, itu ada metode bernama generate code order. Ini akan memastikan bahwa kode order pada setiap transaksi itu unik dan berbeda. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang data karyawan. Pada fitur data karyawan ini terdapat menampilkan tabel berisi data-data karyawan. Selanjutnya, pada data karyawan ini terdapat CRUD, di mana admin dapat menambahkan karyawan baru. Misalkan menambahkan Lala, adminnya .com. Lalu alamatnya di Jalan Ciawi, Gebang. Nomor 202. Nomor teleponnya dan jabatannya apakah sebagai admin atau sebagai staff. Di sini saya memasukkan sebagai staff. Lalu klik simpan. Maka data Lala berhasil tersimpan. Lalu terdapat edit, di mana admin dapat mengedit data karyawan berdasarkan ID-nya. Di sini saya akan mengganti jabatan Lala dari yang awalnya staff menjadi admin. Simpan. Maka Lala berhasil jabatannya menjadi admin. Lalu ada fitur hapus. Di sini saya akan menghapus data yang baru saja saya masukkan, yaitu datanya si Lala. Terdapat message di mana apakah saya yakin untuk menghapus, lalu klik OK, maka data akan terhapus. Kita akan kembali. Selanjutnya kita masuk ke kode programnya. Pada kode program karyawan, pertama-tama yaitu migrate terlebih dahulu, di mana terdapat dua fungsi, yaitu fungsi up dan fungsi down. Fungsi up ini digunakan untuk membuat kolom-kolom yang ada pada tabel karyawan, yaitu seperti ID, nama, alamat, email, nomor telepon, jabatan. Kolom ID di sini digunakan sebagai primary key. Lalu ada fungsi down, yaitu fungsi untuk drop table. Selanjutnya ada seeder. Di sini seeder disimpan dalam fungsi run dengan variabel data, yang mana di sini saya menggunakan 5 data dummy dan 3 data admin dan 3 data real sebagai admin.
Selanjutnya, data tersebut akan ditampilkan ke dalam tabel karyawan. Lalu pada model, di sini akan menghubungkan dengan tabel karyawan dan kolom ID sebagai primary key. Protect allow file ini digunakan agar admin dapat mengisi data secara manual, yaitu dapat mengisi data nama, email, alamat, nomor telepon, dan jabatannya. Lalu ada view. View di sini view tambah karyawan. Sudah menggunakan Bootstrap 5 dan juga menggunakan icon dari Bootstrap tersebut. Selanjutnya terdapat titel data karyawan sebagai subjudul. Lalu di sini akan menampilkan tabel yaitu berisi nama, nomor, email, alamat, nomor telepon, jabatan, dan aksinya. Selanjutnya ada perulangan tabel karyawan, di mana untuk memanggil data-data karyawan tersebut. Di sini juga terdapat saya menggunakan button button edit dan juga button hapus dan mengakhiri perulangan. Selanjutnya terdapat button kembali juga. Lalu pada form karyawan di sini adalah untuk menampilkan form inputan yang terdapat titel yaitu form karyawan, sudah menggunakan Bootstrap 5 juga dan menggunakan icon dari Bootstrap tersebut. Ini merupakan CSS-an dari form tersebut. Lalu div ini digunakan untuk menginput form nama, ini untuk form email, ini untuk alamat, ini untuk nomor telepon, dan ini untuk jabatan. Selanjutnya ada button kembali yang akan dikembalikan kepada halaman dashboard. Lalu yang terakhir ada button simpan. Selanjutnya ada edit karyawan. View dengan edit karyawan. Ini merupakan CSS-an dari fitur editnya. Ini merupakan form untuk menginput nama, untuk menginput email, dan juga alamat dan sebagainya, sama seperti form karyawan sebelumnya. Untuk controllernya, controller berada di dashboard controller. Yang terdapat fungsi tambah karyawan, yaitu dapat menambahkan data karyawan dengan memanggil seluruh data karyawan. Yang kemudian data tersebut akan di-return ke dalam view dengan tambah karyawan pada halaman dashboard. Selanjutnya ada fungsi untuk form karyawan. Lalu yang ketiga ada fungsi form simpan karyawan. Form ini akan menampilkan nama, email, alamat, nomor telepon, dan jabatan yang kemudian akan didirect ke tambah karyawan pada halaman dashboard.
Lalu ada fitur function untuk edit karyawan. Function ini seluruh data dalam karyawan disimpan dalam variabel data. Jika ID karyawan tidak ditemukan, maka akan menampilkan data karyawan tidak ditemukan. Jika ID karyawan benar ada, maka akan di-return ke edit karyawan pada halaman dashboard. Lalu ada update karyawan. Update karyawan ini berfungsi agar ketika ID ini dipanggil, maka akan menampilkan nama, email, alamat, nomor telepon, dan jabatan ID tersebut. Yang kemudian nantinya akan di-redirect ke tambah karyawan di halaman dashboard. Lalu yang terakhir ada hapus karyawan. Hapus karyawan ketika ID karyawan ini dipanggil, maka data tersebut akan otomatis terhapus setelah menampilkan pesan data karyawan berhasil dihapus. Lalu yang selanjutnya ada fitur riwayat transaksi. Riwayat transaksi ini diambil dari data transaksi yang telah selesai diproses. Misalkan kita di sini terdapat satu data transaksi yang statusnya masih diproses. Lalu kita edit, kita ganti statusnya menjadi selesai, kita simpan perubahan. Lalu data pada tabel transaksi ini kita hapus. Sehingga data yang tadi kita hapus ini akan otomatis masuk ke dalam tabel riwayat transaksi. Di dalam riwayat transaksi ini juga terdapat fitur detail, di mana admin dapat melihat detail dari data transaksi tersebut, seperti total harganya, namanya, nomor teleponnya, data transaksinya, tanggal order, kode order, jumlah, dan waktu pengerjaannya. Di sini juga terdapat button hapus yang akan menghapus data secara permanen. Selanjutnya, kita ke kode programnya. Yang pertama kita lakukan adalah membuat migrasi untuk create dengan nama create riwayat transaksi, yang di dalamnya terdapat file ID, kode order, tanggal, nama pelanggan, nomor telepon, jenis layanan, jumlah, satuan, waktu kerja, status, total harga, karyawan ID, nama karyawan, create, add, dan delete. Dengan kolom ID sebagai foreign primary key-nya. Lalu baris ini merupakan menambahkan foreign key. Jadi kolom karyawan ID ini akan di-foreign key-kan dengan tabel karyawan, yang di ID-nya tersebut akan di-set dengan 0. Jadi ketika ID pada tabel karyawan diubah, maka cascade ini akan mengalir ke dalam karyawan ID, sehingga data yang dimasukkan akan sama. Lalu ada fungsi down untuk menghapus tabel. Pada riwayat transaksi ini tidak menggunakan seeder karena admin memasukkannya secara manual. Lalu ini ada model. Model di sini
protect table, yaitu tersambung dengan tabel riwayat transaksi, terus ID sebagai primary key-nya. Ini adalah file yang akan ditampilkan pada tabelnya. Selanjutnya ini use soft delete digunakan agar data tidak terhapus secara otomatis. Ini juga tanggal. Lalu selanjutnya ada view dengan nama riwayat transaksi. Pada view ini sudah menggunakan button Bootstrap 5 dan juga menggunakan icon dari Bootstrap tersebut. Ini adalah CSS untuk form riwayat transaksinya. Selanjutnya, div ini digunakan sebagai subjudul. Lalu di view ini akan menampilkan tabel dari riwayat transaksi. Perulangan for each digunakan untuk memanggil tabel dari database. Selanjutnya terdapat button edit yang ketika kita klik edit maka akan langsung terhubung ke riwayat detail dan juga dashboard. Selanjutnya ada button hapus. Ketika kita menghapus akan muncul message yakin ingin menghapus permanen data ini. Selanjutnya dan terakhir itu ada mengakhiri end for each, yaitu mengakhiri perulangan. Lalu ada view detail riwayat transaksi. Pada detail ini akan menampilkan detail transaksi, yaitu berupa number formatnya, lalu ada menampilkan data pribadi dari pengguna, data pribadi, nama pelanggan, nomor telepon. Lalu yang kedua ada data transaksi, akan menampilkan data transaksi, yaitu tanggal order, waktu selesai, kode order, jenis layanan, jumlah, waktu kerja, dan juga statusnya. Dan diakhiri dengan button kembali yang akan mengembalikan riwayat transaksi ke riwayat transaksi pada halaman dashboard. Lalu ini adalah controller untuk riwayat transaksinya. Ini adalah controller untuk riwayat transaksi. Join digunakan untuk memanggil nama karyawan yang mengerjakan transaksi tersebut. Lalu terdapat function hapus transaksi, di mana ketika ID transaksi tersebut dipanggil, jika ID tersebut ada, maka akan menampilkan pesan sukses data berhasil dihapus. Jika tidak ada, maka akan menampilkan if delete. Lalu ada detail riwayat transaksi. Detail riwayat transaksi ini, jadi ketika si ID pada data transaksi ini dipanggil, si data ini akan mengembalikan ke detail riwayat pada halaman dashboard. Jika ID tersebut tidak ada, maka akan menampilkan data tidak ditemukan. Lalu pada controller transaksi controller, terdapat juga controller riwayat. Controller ini digunakan untuk memanggil tabel untuk menampilkan data dari tabel riwayat yang sebelumnya sudah di delete add. Lalu ada
fungsi move riwayat yaitu akan memindahkan data dari tabel transaksi ke dalam tabel riwayat transaksi. Yang terakhir ada routes. Ini adalah routes untuk tabel karyawan, dan ini routes untuk tabel transaksi. Ini untuk riwayat detail, ini untuk hapus, dan ini untuk riwayat transaksinya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.